Halo semuanya, bagaimana? Semuanya udah pada kentut? Udah pada Kalau belum kentut dululah. Mantap. Oke guys, kali ini saya akan merangkum alur cerita film Duty Excess, yang dimana film ini dirilis pada tahun 2020. Di mana film ini menceritakan seorang ayah yang merupakan anggota kepolisian yang ahli dalam menjinakkan bom. Tetapi istrinya yang juga seorang anggota kepolisian terbunuh ketika ingin mengamankan bom. Hingga pada akhirnya istrinya pun meninggal dunia. Dan seorang anak yang ingin seperti ayah dan ibunya, yaitu menjadi seorang polisi. Tetapi dengan kejadian tak terduga, ayah dan anak ini berpindah tubuh. Anak dan ayah mencoba menyelidiki kematian daripada ibunya. Bagaimanakah kisah ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film kita diperlihatkan di mana telah terjadi perampokan di suatu bank, di mana perampok tersebut berjumlah 5 orang dan ternyata mereka membawa suatu peledak dan salah satu perampok tersebut menembak salah seorang di kepalanya. Dan ia pun is dead. Lalu para polisi bergegas ke tempat kejadian di mana terjadi perampokan itu. Dan ada orang yang dimana ia akan menjinakkan bom yang sudah dipasang oleh para perampok tersebut. Kita panggil saja namanya Lin, di mana ia adalah penjinak bom nomor 1 di kepolisian Nanhai. Sim berpindah pada 5 tahun kemudian, di mana ada seorang anggota kepolisian yang bernama Muyun. Ia sedang menyelidiki tentang pembuatan suatu obat dan ia meminta kejelasan pada salah seorang pria tersebut. Lalu saat pria tersebut menyelidiki, ternyata ada seorang perempuan yang sudah berada di sana. Kita panggil aja namanya Ting. Saat pria itu menanyakan siapa diri perempuan tersebut berkata bahwa ia membawa suatu hadiah untuk dirinya. Dan ternyata perempuan tersebut sudah memangsang suatu bom. Ketika Muyun sedang menelpon, tiba-tiba lalu Sim berpindah di mana salah seorang perempuan telah terpasang bom di badannya. Dan Lin datang menghampiri wanita itu, yaitu untuk menjinakkan bom tersebut. Ketika Lin mendekati wanita itu, Lin berkata dirinya mempunyai seorang putri. Dan hari ini ia akan berulang tahun. Ia juga mengatakan bahwa ia akan merayakan bersama dengan dirinya. Lim meminta para puan tersebut supaya ia jangan bergerak atau mereka akan mati dengan sia-sia. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi Lin. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ia memanggil anaknya yaitu Janja. Saat dia membuka kamar anaknya, ternyata dia tidak ada di kamarnya. Kemudian Sim berpindah di mana salah seorang perempuannya itu merupakan Janja, yaitu di mana ia sedang mengejar salah seorang preman yang telah mencuri handphone sahabatnya. Ketika ia telah melihat perempuan tersebut, ia berusaha melawannya. Dan seketika itu juga ayahnya yaitu Lin datang menghampirinya dan preman tersebut pun kabur. Saat Janja ingin mengejar preman tersebut, ayahnya yaitu Lin menghalangi Janja. Dan Janja pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Lalu berpindah di mana Janja dan sahabatnya berada di sebuah bar. Mereka menyelidiki dan mencari tempat orang yang mencuri handphone sahabatnya. Ketika mereka berbincang-bincang, lalu datanglah preman yang telah mencuri handphone sahabatnya itu. Saat ia melihat preman tersebut, Janja langsung mendatangi preman tersebut. Saat ia mendekati preman tersebut, anak buahnya datang dan Janja pun terlihat begitu ketakutan. Dengan rasa ketakutan, Janja meminta supaya mengembalikan handphone sahabatnya yang ia curi. Tetapi preman tersebut tidak mau. Dan saat Janja ingin memukul preman tersebut, ayahnya langsung datang dan menghalanginya.
ayahnya meminta maaf pada preman-preman tersebut. Saat itu juga Janja langsung mengatakan bahwa ayahnya adalah polisi, dan saat itu juga para preman tersebut melawan ayahnya. Saat ayahnya menghajar mereka semua, salah satu preman tersebut kabur. Dan Janja pun mengejar preman tersebut. Saat Lin mengejar Janja, salah seorang datang dan langsung meletakkan sesuatu di dalam tasnya dan memberikan suatu kode. Dan Lin pun langsung pergi mengejar anaknya. Saat Janja menghajar preman tersebut, dia melihat seorang wanita dan ternyata itu adalah Ting. Sesaat ayahnya datang menghentikan Janja, dan Janja marah pada ayahnya dan mengatakan bahwa ia tidak butuh bantuan ayahnya. Saat itu juga datanglah seorang di mana yang meletakkan sesuatu pada tas Lin, dan tiba-tiba lalu scene berpindah di mana Lin dan Janja sudah berada di rumah sakit. Ketika Janja sudah tersadar, ia ingin diperiksa dokter. Ia tiba-tiba memukul dokter tersebut. Saat ia melihat sebuah kaca, tiba-tiba ia kaget melihat dirinya. Di sini kita ketahui bahwa saat terjadi ledakan bom, mereka ternyata sudah bertukaran tubuh, dan di mana Janja telah berubah menjadi ayahnya, dan begitu juga dengan ayahnya berubah menjadi Janja. Janja terlihat senang menjadi ayahnya, tetapi lain dengan Lin yang sudah berubah menjadi anaknya. Lalu saat Lin, atau kita panggil aja Janja biar tidak ribet ya, begitu juga sebaliknya kita panggil Janja menjadi Lin. Oke, lanjut. Saat Janja datang menghampiri ayahnya, ayahnya mengatakan pada tubuhnya siapakah dia dan mengapa ia menyamar seperti dirinya. Dan Janja pun menjelaskan pada ayahnya bahwa mereka telah bertukar tubuh. Di lain tempat, ayahnya bertanya apa yang telah terjadi pada mereka. Ternyata Janja terlihat begitu senang di mana apa yang ia impikan dirinya menjadi ayahnya. Saat mereka kembali, mereka bertemu dengan Muyun. Muyun mengatakan soal ledakan yang terjadi disebabkan oleh tangki daripada mobil dan tiba-tiba terbakar. Dan ia juga mengatakan bahwa pria yang berada di dalam mobil tersebut adalah adik ketua farmasi Cui. Tetapi Muyun mengatakan bahwa ada yang tidak beres. Ia curiga dengan ledakan mobil itu. Lalu Janja mengingat di mana saat ia menghajar preman, ia melihat seorang wanita dan benar saja bahwa Tinglah yang sudah meletakkan bom tersebut, yaitu di bawah mobil. Setelah Lin dan Janja sembuh, Janja pergi ke suatu tempat dan Lin mengikuti dia dari belakang. Ketika Lin mencoba mengikuti Janja, ia dihadang sekelompok preman yang mereka hajar sebelumnya. Lin mengatakan pada mereka supaya jangan membuang waktu dia. Dan yang terjadi, betul saja mereka KO. Kita beralih pada Janja yang berada di sebuah bar, di mana ia ingin menyelidiki tentang kasus terjadinya ledakan mobil tersebut. Ia menyamar dan mengatakan pada pemilik bar bahwa ia sebagai petugas untuk memperbaiki internetnya yang rusak, dan pemilik bar pun menunjukkan tempatnya. Di sini kita diperlihatkan di mana Janja menyelidiki rekaman CCTV. Ia mendapatkan Ting berada di sana dan tanpa sengaja ia menjatuhkan sesuatu dari tas Lin. Ternyata itu adalah flash disk yang pernah diberikan seseorang kepada Lin. Setelah Janja mengambil gambar, ia bergegas lalu pergi. Lalu Janja menemui Tuan Cui. Ia mengatakan pada Cui bahwa ledakan yang terjadi di bar berkaitan dengan perusahaannya. Dia berada di sebuah kafe. Ia memendangi foto Ting dan akan menangkapnya. Saat itu juga ternyata Ting berada di sana dan sedang memendangi Janja. Seketika Ting pergi dan Janja mengikuti Ting. Ketika Janja mengikuti Ting, tiba-tiba ia menghilang. Dan yang terjadi, saat Janja terbangun dari pingsannya, ia mendapat ayahnya Lin sudah berada di sana. Lin mengatakan ia dari mana saja. Janja mengatakan
bahwa Muyun curiga kalau pengoboman yang terjadi disengaja dan ia ingin menyelidiki siapakah pelaku sebenarnya. Saat Janja menunjukkan foto tentang siapa pelakunya, ternyata foto tersebut sudah dihapus oleh Ting. Lin mengatakan supaya ia tidak menyelidikinya karena itu bisa mengancam nyawanya. Dan saat Lin mengajaknya pulang, Janja malah marah dan pergi untuk menyelidiki kasus tersebut. Janja pergi ke kantor polisi dan menemui Muyun, di mana Janja mengasih sebuah foto cadangan yang pernah dia foto waktu dia pergi ke bar. Ketika Jiang melihat foto yang merupakan Ting, ia mengingat di mana waktu kejadian 5 tahun yang lalu, yaitu kejadian waktu perampokan di bank, di mana dulu ia melihat seorang wanita yang mencurigakan dan tiba-tiba menghilang. Dan Muyun menceritakan pada Janja bahwa wanita tersebut pernah ia lihat pada 5 tahun yang lalu, yaitu di luar bank, di mana wanita itu memakai seragam daripada bank, di mana Jiang mengetahui kalau karyawan sebenarnya dipaksa memakai seragam perampok dan ia mati bersama dengan Jiang, yang di mana itu merupakan istri daripada Lin. Dan Janja mengatakan pada Muyun bahwa wanita yang membunuh ibunya masih bebas selama 5 tahun. Dan Muyun yang tidak mengetahui bahwa ia adalah Janja mengatakan Lin mengetahui akan hal itu dan Janja hanyalah terdiam saja. Lalu berpindah di sebuah tempat makanan di mana Janja mengatakan pada dirinya kagum pada ayahnya, di mana orang yang membunuh ibunya masih bebas berkeliaran selama 5 tahun dan ayahnya hanya duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan hujan yang begitu deras, Janja pun pergi untuk menyelidiki atas pembunuhan ibunya. Saat Janja pergi, ternyata Lin sudah menunggunya. Dan Janja mengatakan pada ayahnya supaya jangan mencegahnya. Lin mengatakan ia tidak akan mencegahnya, tetapi akan memanduhnya. Lalu saat mereka telah sampai di suatu tempat di mana itu merupakan basecamp daripada Lin, Lin bertanya pada Janja apa yang dia lihat. Janja mengatakan melihat ayah dan ibunya. Singkat cerita, Lin membuka sesuatu di balik foto tersebut, di mana ternyata di sana Lin sudah mempersiapkan dan merencanakan semuanya untuk pembalasan dirinya. Lin mengajari anaknya bagaimana menjinakkan bom. Singkat cerita, setelah saat Janja berlatih untuk menjinakkan bom, Lin tiba-tiba mengingat masa lalunya, yaitu pada saat ia menjinakkan bom dan istrinya terbunuh saat akan menjinakkan bom dan ia pun pingsan. Saat Janja berhasil menjinakkan bom, ia melihat Lin sudah jatuh pingsan. Scene berpindah di mana Janja dan Muyun menemui Cui. Janja merasa ada yang aneh dan Muyun bertanya pada Cui apakah ia merahasiakan sesuatu. Dan saat itu juga Cui menunjukkan sesuatu pada mereka. Dan ternyata Cui dan rekan-rekannya sedang mengerjakan pembuatan obat baru, di mana Cui mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu ibunya terserang kanker dan ayahnya membuat proyek pembuatan obat tersebut, yaitu untuk menyelamatkan hidup daripada ibunya. Singkat cerita, Lin dan Janja menyelidiki kasus tersebut dan saat mereka menjumpai Cui, saat itu juga Cui menanyakan mengapa ia ingin menangani kasus kejadian perampokan di bank. Janja yang merupakan tubuh daripada Lin mengatakan karena tewasnya istrinya saat terjadi perampokan di bank. Ketika Janja dan Lin pergi, ternyata Cui dan Ting lah yang merupakan orang yang sudah melakukannya. Scene beralih di mana Lin dan Janja melanjutkan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ketika itu juga, Lin dan Janja mendapatkan sumber sinyal dan ia mengetahui bahwa ternyata di sana Ting berada. Janja berusaha untuk mengejar Ting. Saat Janja membuka pintu tersebut, tiba-tiba terjadi ledakan yang dimana telah dipasang oleh Ting. Saat ia melihat sebuah kertas, ia mengingat sebuah lambang di flash disk yang pernah ia temui di tas Lin.
Dan benar saja, lambang yang ada di kertas itu sama dengan dalam flash disk, dan itu merupakan perusahaan daripada Cui. Lalu Janja menelepon ayahnya Lin dan mengatakan bahwa ia menemukan flash disk di tas ayahnya dan mengatakan ia telah menemukan markas daripada Ting. Dan saat itu juga Lin mengingat di mana seseorang yang pernah meletakkan flash disk di tasnya. Dan saat itu juga sekelompok orang menyerang Li dan membawanya. Di tempat markas daripada Ting, ia ternyata sudah memasang sebuah bom dan Janja dan Muyu menyelidiki markas tersebut. Lalu Janja melihat isi daripada plastik tersebut. Ia mendapat adik daripada Cui mengatakan bahwa Cui telah bertransaksi dengan Ting akan obat tersebut. Lalu saat Muyun dan Janja pergi, tiba-tiba saat Janja tersadar, ia melihat Muyun sudah pingsan dan ia berusaha membangunkan Muyun. Lalu ia mendapatkan telepon daripada Cui dan mengatakan bahwa ia menyandra anaknya dan sudah terpasang sebuah bom. Dan Cui juga mengatakan jikalau ia ingin menyelamatkan putrinya, ia harus datang dengan sendiri tanpa memberitahu pada polisi. Scene berpindah di mana Lin tersadar dari pingsannya. Setelah ia sadar, ia melihat dirinya sudah disekap dan ia juga melihat dirinya yang sudah terpasang bom. Saat ia ingin melepaskan diri, ia melihat sebuah pecahan botol dan berusaha untuk mendekatinya. Tiba-tiba lampu mati dan ia mendengar seseorang telah datang. Dan saat itu ternyata yang datang adalah Janja. Saat Janja melepaskan Lin, tiba-tiba lampu menyala. Dan ketika Ting mengamati lokasi, anak buahnya mengatakan bahwa telah terjadi koslet. Kita beralih pada Lin dan Janja, di mana saat Janja ingin mencoba menjinakkan bom tersebut, Lin mengatakan supaya ia mengingat saat ia latihan dulu. Janja berusaha untuk menjinakkan bom tersebut. Saat itu juga ternyata anak buah daripada Ting telah datang. Ternyata Lin dan Janja tidak ada di sana. Ternyata mereka bersembunyi di balik sebuah kardus. Ting dan anak buahnya mendekati. Lin dan Janja menjatuhkan kardus tersebut dan mereka pun saling tembak-menembak. Ting dan anak buahnya kabur. Janja dan Lin berusaha mengejar mereka. Saat mereka mengejar Ting, mereka tiba-tiba ditembaki oleh anak buah daripada Ting. Dan saat itu juga mereka melempar bom asap dan Ting berusaha untuk bersembunyi. Satu persatu, anak buah Ting dihabisi oleh Janja dan Lin. Dan terjadilah antara mereka baku tembak-menembak. Singkat cerita, saat Janja kehabisan peluru, ia nekat untuk mendekati Ting dan ia berusaha untuk menghindari tembakan daripada Ting. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil mendekatinya dan mereka pun terjadi pertarungan ringan. Saat Ting ingin membunuh Janja dengan pisaunya, tetapi malah tertusuk pada perutnya. Dan ingat tongan namanya senjata makan tuan mah. Oke, lanjut. Janja mengambil senjatanya dan ingin membunuh Ting. Seketika itu juga Lin datang dan menghentikannya. Dan Ting mengatakan bahwa ialah yang membunuh istri daripada Lin. Janja bertanya bagaimana ibunya mati. Ting menjelaskan bahwa penjahat hanya memikirkan uang tanpa memikirkan target utamanya siapa, dan itu adalah Jong Wei Cui. Dan di sini kita ketahui pada scene awal di mana saat di bank seseorang telah menembak di kepalanya dan itu adalah merupakan ayah daripada Cui. Dan saat itu ketika Jiang, istri daripada Lin, datang melihat bom tersebut dan ternyata sudah terpasang di salah satu karyawan bank dan ia menyuruh rekan-rekannya supaya keluar duluan dan ia akan menjinakkan bom tersebut. Saat ia ingin menjinakkan bom tersebut, ternyata istri Lin gagal
hingga akhirnya terjadilah ledakan hingga istri Lee pun meninggal. Singkat cerita, Janja dan Lin datang untuk menangkap Cui. Janja mengatakan pada Cui supaya ia menutup penelitiannya. Lalu tiba-tiba Cui menyuntikkan obat penelitiannya dalam jantungnya, hingga pada akhirnya Cui berubah semakin membesar dan semakin kuat. Janja dan Lin berusaha untuk menghindari dan melawan Cui, dan secara tiba-tiba jantung Cui berdetak dengan kencang. Dan saat Cui ingin membunuh Janja, Lin memberikan sebuah warisan wasiat untuk Cui dan mengatakan bahwa wasiat yang diberikan ayahnya bukanlah untuk adiknya, tetapi untuk dirinya. Tetapi Cui tidak percaya akan perkataan Lin, hingga pada akhirnya Cui pun menusukkan Lin di depan Janja, dan Lin pun is dead. Dan saat Cui ingin membunuh Janja, tiba-tiba dan Cui pun terjatuh. Saat Cui melihat isi daripada wasiat tersebut, benar saja bahwa ialah menjadi pewaris. Janja pergi bersama Lin, dan terjadilah ledakan seperti yang kita lihat sekarang. Bukan seperti ledakan suara kentut saya. Hahaha. Janja berusaha keluar dari sana, tetapi oke, seperti film Indosiar. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Janja dan Lin sudah berada di rumah sakit, dan entah bagaimana ceritanya, ternyata Janja dan Lin sudah kembali ke tubuh mereka masing-masing. Scene berpindah di mana Ting berhasil mendapatkan obat yang ia cari, dan saat ia ingin pergi, ternyata ia sudah dikepung oleh polisi. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat-sangat mengekngokkan. Oke, itulah alur cerita film Duty Accent. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, see you next time. Horas!